Firman Tuhan berkata loh, lebih baik menikah daripada jomblo, lebih baik berdua daripada sendirian. Nah kalau konteks ini dimasukkan di dalam suami istri, ini juga bahaya. Karena kalau panas ketemu panas meledak kan. Kita bertemu lagi dalam program podcast Akap Anta Kirana Asaboa. Dari keblinger jadi kebenar. Nah nih apalagi nih yang kita mau jadi kebenar nih? Banyak ya. Oke, nah ada satu topik lagi yang ini dari kitab Pengkhotbah nih. Oke. Kitab Pengkhotbah ada yang berkata begini, berdua lebih baik. Nah ini biasa ayat ini muncul di undangan-undangan pernikahan. Ya, bahkan saya dapat undangan pernikahan di bulan Oktober juga ayatnya ini. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Ya, seolah-olah ayat ini itu khusus untuk menikah. Ya. Jadi yang bisa menjadi keblinger adalah begini, ketika ada orang Kristen berkata, firman Tuhan berkata loh, lebih baik menikah daripada jomblo, lebih baik berdua daripada sendirian. Nah, ini kenapa bisa jadi keblinger? Kenapa, Bu? Iya benar. Kenapa ya? Karena orang salah baca, Panta. Ya kita baca dulu deh ayatnya, Pengkhotbah 4 ayat 9 ya maksudnya ya. Pengkhotbah 4 ayat 9 bilang ini, berdua lebih baik daripada seorang diri. Jangan diputus. Kalau diputus di situ doang nggak mengerti konteksnya. Nah kadang-kadang kan suka ngambil potong-potong ayat gitu ya. Padahal dibilang gini ayatnya, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Kalau konteks ini dimasukkan ke dalam pernikahan, berarti pernikahan sama dengan terima atau tidak terima upah dong. Padahal bukan itu. Padahal bukan itu. Kalau kita mau masukkan ayat ini untuk pernikahan, berarti pernikahanmu nanti akan dibangun berdasarkan upah. Nah kan dikatakan tujuannya berdua lebih baik karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Apakah nanti kamu mau menikah karena ayat ini dan kamu akan hitung-hitungan duit nanti? Kan bahaya. Berarti Salomo ketika menulis ayat 9 ini, konteksnya yang di pikiran dia ini, konteks apa sih ini ke upah ini? Nah ini menarik, ayo kita cek ya sama-sama ya. Kata Ibrani untuk berdua itu pakai kata hashenaim. Hashenaim. Nah ini perlu saya ambil Ibraninya supaya kita punya penggambaran yang benar. Hashenaim itu artinya kebersamaan. Jadi bukan soal numbering atau bukan soal nomor, bukan soal angka. Mau 2, 3, 4, 5. Yang penting ada kebersamaan gak di dalamnya. Oh jadi ini bukan literally berdua, bukan? Bukan Pak Anta. Kebersamaan. Jadi mau 3, mau 4, mau 5, mau 6. Yang penting bukan sendiri ya. Karena sendiri gak bisa kebersamaan. Nah ini kalau kita baca ayat teks aslinya, jadi artinya beda kan? Beda. Langsung yang keblinger jadi bener ya. Jadi bener ya. Betul. Jadi ini bukan bicara cuma berdua secara literal itu. Berarti 2 orang bukan. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Pokoknya bisa lebih dari 1 lah. Tapi yang penting ada kebersamaan. Jadi ini bicara tentang kebersamaan. Makanya dibilang di ayat 9 tadi, kalau kita bersama lebih dari seorang, berdua, bertiga, berempat, berlima, yang penting ada kebersamaan, maka ada keuntungan Pak Anta. Ya. Itu keuntungannya tadi. Apa katanya? Menerima upah yang lebih baik. Upah ya? Upah. Berarti ini mungkin konteksnya tentang orang-orang upahan di ladang ya, bekerja ya? Iya, saat itu Salomo menulis karena dia melihat orang-orang upahan di ladang. Kalau kerja sendirian, maka yang dibajak tanahnya hanya sedikit, upahnya dikit. Tapi kalau sama-sama, pekerjaan cepat selesai, ladangnya cepat banyak, lebarnya lebih lebar, lebih luas, dan upahnya pasti lebih banyak. Itu ya kadang-kadang ini sih ya ayat 10 kan kalau diperhatikan tuh masih berdua lebih baik kan. Karena kalau mereka jatuh ayat 10 yang seorang mengangkat yang lainnya, temannya. Tetapi atau celakalah orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Seolah-olah ini kayak suami istri nih. Ayat 11 ada tambahan lagi tuh Pak Boas. Kalau orang tidur berdua, dan ini kan kalau udah ngomongin tidur langsung konsepnya suami istri. Ya kan? Mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas. Jadi ayat 9, 10, 11 ini sebenarnya sama konteks atau beda-beda konteks? Nah ini menarik karena Salomo ini kan orang pintar, orang berhikmat. Maka Salomo biasa menulis hikmat itu ketika dia melihat sesuatu kejadian. Waktu dia menulis tentang belajarlah kamu daripada semut, dia lihat semut. Belajar dari pelanduk, dari kambing, dia melihat hewan itu Pantai. Makanya ketika dia melihat di dalam ayat 9 ada orang-orang upahan di ladang, dia tulis.
Oke, hasil lebih baik. Hasil lebih baik. Berarti konteksnya konteks orang upahan bekerja di ladang ya. Betul. Kalau yang 10 konteks apa tuh? Ayat 10, ayat 11 itu bicara tentang konteks perjalanan. Pengembaraan. Zaman dulu itu orang suka jadi musafir. Menggembara. Mengembara kalau seorang diri atau lone ranger gitu, resikonya banyak. Besar. Apalagi kalau padang gurun, kalau artikel yang saya baca, kalau siang panas banget, kalau malam dingin banget katanya. Katanya, karena saya juga belum pernah. Tapi waktu ke Israel sih gitu ya. Panas banget siang. Soalnya kita tidurnya di Israel waktu itu nggak di kemah, tidurnya di hotel yang indah. Lumayan lah. Kita pengen lagi kali ya. Nah, ini balik-balik sini. Waduh. Nah, itu dalam perjalanan Pak Anta. Makanya ayat 10 bilang, karena kalau mereka jatuh, kan capek dalam perjalanan. Karena medan yang berat tadi. Ada yang jatuh, maka yang satu bisa membantu. Ada pertolongan. Dan ini bukan cuma berdua, tapi kebersamaan. Betul. Apa? Hasyenaim. Bolehlah kita bicara Hasyenaim. Sedikit ya. Iya kan, sedikit. Nah, ini bicara tentang apa? Pertolongan Panta. Makanya ada orang yang bisa membantu kalau lebih dari satu. Dikatakan kan, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Gimana kalau dia jatuh sendiri? Ya udah mati sendiri. Ya. Bahkan di malam-malam kalau mereka tidur bisa saling memanaskan tuh. Nah itu bicara tentang ayat 11 sampai 12 bicara tentang ada kekuatan. 10-11 ya. Iya 10-11 sampai ayat 12 kan ayat 11 bilang gini. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas. Nah kalau konteks ini dimasukkan di dalam suami istri ini juga bahaya. Karena kalau panas ketemu panas meledak kan. Jadi justru biasanya orang karena dingin jadi mau berdua kan gitu kan. Biar saling menghangatkan. Oke, tapi kenapa ayatnya dipakai kata panas? Kenapa bukan hangat? Panas mah gak enak Bang. Kita minum kopi aja baru rebus panas, melepuh gak enak. Nah kenapa dibilang panas? Karena ini konteksnya padang gurun tadi. Padang gurun, malam dingin. Malam dingin sekali, makanya bukan hangat yang diperlukan, panas yang diperlukan. Kecuali mau ke Blinger sekalian ya, selama menikah tinggal di padang gurun. Betul, panas sekalian itu. Nah yang menarik lagi ayat 12 tuh Pak Boas. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, bila mana seorang dapat dikalahkan, istilah begitu ya, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Loh kok tiba-tiba ada 3? Berarti ini jelas bukan tentang pernikahan dong. Itu dia. Makanya bacanya konteks. Bacanya Alkitab, jangan ayat kan gitu. Jelas kan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi biasanya tali ini dipakai untuk mengikat ternak. Mengikat ternak. Nah mengikat ternak ketika talinya cuma tali yang memang zaman dulu itu membuat tali gak mudah Pantan. Zaman dulu membuat tali itu nggak mudah. Makanya butuh dipilin, dirajut untuk bikin tali itu nggak mudah. Tapi ketika tali itu yang nggak mudah dibikin dan dibuat 3 kali lipat kekuatannya, maka dia lebih kuat untuk menahan ternaknya supaya nggak lepas. Itu maksudnya. Jadi mungkin kata 3 itu juga menegaskan kembali bahwa yang di atas ayat 9 tadi bukan 2, tapi bersama-sama. Benar. Kebersamaan. Itu kan clear ya. Sebenarnya kalau setiap kita mau baca Alkitab, tidak comot-comot ayat, mau lihat konteks dekatnya, ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat setelahnya, lalu kita ambil konteksnya nih ayat mulai dari mana, berhenti di mana, lebih jelas. Apalagi ada referensi-referensi ayat-ayat lainnya. Ya, tapi ya kadang-kadang jawabannya biasa kalau ngobrol sama orang-orang yang begini yang suka comot Alkitab, males. Atau kadang-kadang bilang, ya kan Roh Kudus nanti menerjemahkan. Roh Kudus sih menerjemahkan, tapi kalau kamu baca begitu doang yang terjemahin kamu, bukan Roh Kudus. Ya makanya saya ingat kembali ya, makanya kenapa Tuhan juga pilih Paulus ya, untuk dia menulis 3/4 kitab perjanjian baru. Iya, 13 kitab dia tulis, hebat banget. Mungkin karena Paulus juga pembelajar, orang yang banyak pengetahuan, banyak ilmu, itu Tuhan pakai juga. Baik, jadi sudah clear nih ya Pak Boas ya. Berdua lebih baik itu jangan pernah lah ditaruh di undangan lagi ya. Karena kasihan nanti kalau hanya ambilnya berdua lebih baik daripada seorang diri. Yang pertama, yang belum berdua dihukum seolah-olah kok hidupnya nggak baik. Yang kedua, itu kan ayatnya belum selesai. Ya. Nanti kalau sampai ayat 12, masa menikah bertiga? Nah itu lebih bahaya lagi tuh, penganut yang lain itu pemahamannya kacau itu. Ya ada nasihat terakhir untuk berkaitan dengan ayat berdua lebih baik ini? Nah gini aja, jadi kembali ke kata Hasyenaim tadi. Ingat, ini bukan tentang jumlah, ini tentang kebersamaan.
Jadi kalau saudara, teman-teman punya orang lain, mau 2, 3, 4, 5, 6, yang penting adalah kebersamaan. Karena kalau dengan kebersamaan, maka ayat 10, 11, 12 itu terjadi. Tapi kalau cuma sekedar jumlah, belum tentu terjadi. Luar biasa ya Salomo ya, ini bicara tentang komunitas ya. Seperti yang kita pelajari kan, ya Tuhan merepresentasikan hidupnya juga dengan menggunakan komunitas. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, sehingga sebenarnya makin kita punya kebersamaan, makin kita hidup dalam komunitas, ada orang-orang di sekeliling kita bisa praktek saling. Ya, kadang-kadang saya dibantu, kadang-kadang saya membantu. Betul. Suatu hari saya ditolong, suatu hari saya menolong. Persis. Ini konteksnya tentang itu. Iya. Ya, jadi bagi teman-teman yang belum menikah dan akan menikah, dipikirkan kembali kalau mau taruh ayat ini di dalam undangan pernikahannya. Ya, boleh tanya kita dulu lah, ayat mana yang bagus? Saya bisa kasih ayat yang lebih bagus dari ayat ini ya. Ya pokoknya semua ada ayatnya sebenarnya. Cuman jangan sampai cara salah comot gitu kan. Oke, baik kalau begitu sudah clear dan kita sudah selesai di podcast topik kali ini. Sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. God bless you.